Gue tuh baru tahu kalau misalnya puskesmas itu tuh menyediakan tes HIV gratis. Gue nggak tahu kalau itu tuh gratis, gue kira harus bayar dan mahal gitu. Jadi sekarang kita sudah berada di Puskesmas Tanah Tinggi. Hari ini yang akan mencoba untuk tes HIV itu ada gua, lu pasti, ada Grace, Maha. Mau buat Maha kan biar nggak terlalu sedih-sedih banget. Kita harus cari tahu kan. Ya. Akhir-akhir ini Maha kok lagi sering sholat gitu. Yang gue dengar penularannya kan kayak gue nggak melakukan itu semua gitu kan. Gitu. Di hari kemarin tuh nggak apa-apa, tapi pas di sini, baru deg-degan. Iya, ini di sini tuh deg-degannya mulai muncul juga. Ini kenapa ya gitu? Sebenarnya kalau dari gue sih nggak terlalu merasakan ketakutannya gimana kali ya. Karena sejujurnya gue nggak terlalu mendalami si HIV ini kayak apa. Tapi gue yakin bahwa gue bersih. Selamat siang dengan Ibu Evi. Ibu Evi. Oh iya, tugas laboratorium. Oke. Jadi kita akan pemeriksaan rapid HIV ya. Padahal gue yakin gue nggak HIV gitu. Apa yang udah gue lakukan? Gue nggak pernah ngapa-ngapain. Yang gue tahu ya, HIV itu bisa tertular karena perilaku seks lah. Perilaku seks itu yang beneran paling apa ya, intensitasnya paling besar lah. Kalau dari sisi narkoba tuh jarum suntik, jarum tato juga nggak cuma narkoba ternyata. Paling tinggi itu medianya selain lewat hubungan seksual heteroseksual, ternyata lewat homoseksual juga. Paling tinggi itu yang homoseksual. Halo, nama saya Dr. Asih. Saya di sini pegang program tentang HIV. Kalau misalnya program HIV itu sebenarnya dia udah nasional ya. Kan kebetulan saya di Kota Tangerang ya. Jadi dia itu hampir semua puskesmas dia emang punya program ini. Dia itu termasuk SPM gitu. Jadi SPM itu capaian nasional yang lagi digalakan banget nih di Kota Tangerang. Itu salah satunya adalah HIV. Terus ternyata provinsi dengan rate HIV tertinggi itu tuh ada di Jawa Timur dan Papua. Kalau Jawa Timur mungkin ya menurut asumsi saya itu ya lewat mungkin gaya hidupnya atau mungkin ketersediaan jasa-jasa yang ada di sana. Kalau Papua opini gue sih lebih ke kekurangan ini aja sih, pengetahuan akan HIV itu kayak gimana. Ya informasi edukasi kayak di sana mungkin belum terjangkau. Jadi nanti pengambilan darahnya di jari, jadi darah kapiler cuma satu tetes kurang lebih 20 mikron sampai 30 mikron. Kayak cek golongan darah berarti ya? Iya seperti itu. Gue kira ngambil darahnya tuh banyak, karena nggak tahu ya mungkin butuh banyak preparat untuk ngetes itu tuh HIV apa enggak gitu loh. Jadi gue ngiranya kayak at least ngambilnya sebotol infus gitu. Apa mungkin Mas yang mau nikah kali ya? Iya, insya Allah tahun depan Ibu. Amin. Insya Allah. Amin. Jangan sampai positif dong. Pas kena nih misalnya, ada namanya dalam 1 tahun itu, ya kita periksa 3 kali. Yang pertama nih misalnya Masnya merasa, saya pernah melakukan sesuatu yang berisiko. Nah, periksa pertama. Kalau hasilnya negatif, lanjut bulan ketiga, bulan ke-6 dan 1 tahun. Itu kalau selama 1 tahun itu negatif, ya kemungkinan masih aman. Kayak kena duri lah dikit ya. HIV itu merupakan program yang populasinya itu benar-benar spesial gitu. Ada yang namanya populasi kunci. Nah, kalau populasi kunci itu dia kayak WPS, wanita pekerja seksual. Terus ada yang namanya LSL nih yang lagi in banget. LSL itu laki suka laki, ya. Terus ada juga penasun, pengguna narkoba suntik. Kalau dibilang cukup teredukasi, menurut gue belum cukup teredukasi sih. HIV sendiri, gue taunya ya kalau orang kena HIV itu gampang sakit, lukanya susah kering. Gue cuma tahu itu tuh, nggak tahu setelahnya tuh kalau makin parahnya seperti apa. Gue kurang tahu ada penyakit apa yang kena gitu. Halo, perkenalkan nama saya Ujang Jamaluddin. Saya bekerja di lembaga WCI, Wahana Cita Indonesia, di penanggulangan HIV dan AIDS, dan saya positif HIV. Waktu itu sih, karena saya dulu kan ada pasangan juga, tahu awal sih pasangan dulu yang kena. Pasangan udah drop, udah sakit-sakitan, dan mungkin udah ke fase AIDS. Di situ pas cek itu ternyata dia positif, dan saya bantu juga sampai dia pulih seperti sedia kala. Dari situ saya punya pemikiran, bisa jadi saya juga tertular. Dan inisiatif saya berangkat sendiri ke layanan. Orang-orang yang berpikir kalau HIV itu adalah virus yang gampang tertular, kayaknya salah satunya itu gua. HIV itu merupakan virus yang menyerang imun manusia, sehingga orang yang kena itu imunnya makin lama makin turun, sehingga dia
cepet sakit gitu. Dan kalau sakit susah banget sembuhnya. Semacam kita kalau flu kan seminggu sembuh nih. Sedangkan kalau orang yang kena HIV itu mungkin bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Oke, kalau COVID kan dia masa inkubasi kira-kira 3 hari, habis itu 7 hari dia berkembang biak, kita berobat, hilang. Dia mati kan dalam tubuh. Tapi kalau HIV itu enggak. Penularan dia itu kan cuma dari seksualitas sama darah. Udah cuma 2 itu aja. Ini banyak stigma banget soal penularan ya. Nah, si virusnya itu dia kan datang tuh ke tubuh kita, misalnya berhubungan seksual tidak aman tanpa kondom, masuk ke tubuh kita, dia sembunyi dulu. Dia akan sembunyi 6 bulan sampai 5 tahun. Sialnya itu, dia itu akan hidup di kekebalan tubuh kita, imunitas. Jadi makanya kenapa nggak bisa sembuh? Karena dia tuh udah nyatu sama imunitas kita. Selain itu, gue juga selain tes darah yang tadi untuk cek HIV, gue juga tahu ada hal lain, tes oral yang seperti lu PCR gitu. Tapi bedanya kalau PCR tuh di kerongkongan, kalau si oral quick itu kayak lu memutar di gusi bagian luar gigi lu gitu selama 2-3 kali lah. Yang aktif. Enggak gitu. Kita berdua kalau gitu. Kan dia udah punya istri. Ya kan dia udah pasti sama istrinya, ya kalian yang nggak pasti. Kalau lu aktif tapi orangnya aja yang beda-beda kan. Satu doang. Lu Astagfirullahaladzim. berapa? 2, 3? Nggak pernah gua. Aja. Cuma lempar batu sembunyi tangan, suka nuduh-nuduh orang. Gue sebenarnya nggak deg-degan, terus itu juga kali pertama gue ketemu sama orang HIV sih. Ya itu, gue tuh berangkat dari ketidaktahuan gue tentang HIV. Terus pas lu ngomong, abis ini kita ada tes yang oral ya Pax sama dokter bang. Bukan, ini yang ngajuinnya tuh salah satu orang dari komunitas HIV. Berarti dia HIV bang? Kayaknya gue nggak usah, lu aja deh bang kata gue. Gue tuh cukup cukup takut karena nggak tahu gue harus apa kalau ketemu mereka. Oh reaksi gue, iya maksudnya gue tidak kayak gitu ya. Tidak seperti yang orang ini tuh kayak orang batuk terus gue kabur gitu. Enggak, gue biasa aja orangnya baik-baik aja, salaman-salaman aja gitu kita kemarin. Ngobrol-ngobrol aja deket-deket juga nggak jauh-jauh amat gitu. Dulu waktu sekolah itu sempat beredar kayak kalau ketemu orang HIV itu nggak boleh salaman. Lu nyentuh atau makan bareng sendok dia, lu bisa HIV juga. Jadi gue takut tuh. Orang HIV tuh dikeluarin dari kantor loh kalau ketahuan. Padahal kan dia nggak nular di kantor gitu. Apalagi dia kantornya mungkin berhubungannya sama komputer gitu. Kecuali emang kalau berhubungan baru itu bisa menjadi salah satu penyebab. Cuman ya kebanyakan kan dari masyarakat takut. Kalau misalkan seseorang udah dicap HIV positif, pasti mereka tuh bukan takut sih, lebih ke jijik kali ya. Tidaknya. Kebanyakan seperti itu kalau masyarakat umum itu. Kalau air liur, dia itu ada HIV-nya ada di air liur. Ya air liur, keringat, air mata tuh ada. Tapi dia konsentrasinya untuk menularkan itu tidak cukup banyak. Jadi air liurnya segalon ya? Iya kayak gitu, kayak gitu. Bener berarti itu. Kayaknya kalau air liur, kalau ciuman itu 1 aqua juga nggak akan sih. Tidak mungkin menularkan, dia sepersekian berapa juta kemungkinan gitu. Jadi nggak semudah itu untuk lu tertular HIV gitu. Saya pertama tahu status HIV saya positif dari bulan November 2014. Teman-teman sih, tapi dari saudara yang paling benar-benar bikin down itu dari keluarga yang tadinya lebaran ngumpul, tahu-tahu nggak ada sama sekali. Dari kakak ada 1, kakak ketiga. Dia selalu misalnya paham lah mau kayak gimana kondisi adiknya, tetap dibantu, dirawat. Jadi orang-orang KD, orang-orang yang mau menggunakan metode ini harus puasa selama 30 menit sebelumnya. Kenapa emang harus? Jadi biar akurat aja. Oh, Nah, ini di dalamnya ada banyak nih. kita unboxing. Ini ada apa nih, Mas? Penyangga. Pembuangannya, ini pembuangannya. Ini tata cara manualnya. Jelas juga ini sudah berbahasa Indonesia. Ada yang tadi lu udah lihat awing gini-gininya sama tabung tempat ngeceknya ya, Mas. Ini kita nunggunya 20 menit. Ini gimana caranya? gusi ya. Terus Orang ke sini, bawah, muter lagi, ke atas lagi. 2 kali putaran tuh ya? Iya, 2 kali. Mentok ini. Sebenarnya kalau HIV itu virusnya, dia itu ada stadiumnya. Itu 1, 2, 3, 4. Jadi 1 itu biasanya nggak ada gejala kan. Kalau 2 itu dia ada gejala tapi ringan banget.
Misalnya cuma diare doang atau cuman sariawan nggak sembuh. Terus kadang korengan kakinya, pokoknya ringan banget lah. Kalau yang ketiga itu biasanya dia udah kena paru-paru, TBC. Nah, AIDS itu adalah yang keempat. Kalau AIDS itu kumpulan gejala yang nggak diobatin. Kalau HIV itu virusnya. Jadi kan sebenarnya ada obatnya tuh, namanya antiretroviral virus, ARV disingkatnya. Jadi dia tuh tidak mematikan virusnya, tapi dia hanya menidurkan virusnya. Jadi dia nggak beranak cucu lah kayak gitu. Di stop sama si ARV ini. Makanya pengobatan HIV itu seumur hidup. Karena lepas dari obatnya, dia akan bangun lagi. Jadi sembuh dalam kurung orang HIV itu adalah tidak ada gejala sama sekali. Itu kita sebut sembuh. Ini guru BK ya? Kayak lagi pembagian rapot. Iya. Makanya seburuk ini ya. Jadinya. Ayah. Jadi takut lagi nih. Tadi udah gak takut. Sebenarnya gue deg-degannya lebih ke gue tuh udah tahu kayak gue negatif nih. Terus tapi waktu mau konsultasi pun kan konsultasinya masing-masing sebenarnya. Hasilnya tuh kalau sama puskesmas itu tidak disebarluaskan ke teman-teman yang lagi tes bareng juga nggak disebarluaskan gitu. Wes kelar nih. Waduh, paling sedih di antara kita bro. Gimana nih bro? Bedanya sama teman-teman yang cowok kan ditanya tuh udah pernah berhubungan belum sebelumnya, terakhir kapan, sama siapa, ganti-ganti apa enggak. Kok aku nggak ditanya begitu. Setelah akhirnya aku tanya ke dokter ASI, ternyata katanya gejala HIV itu tuh lebih cepat ya munculnya di perempuan. Sehingga kalau perempuan waktu dites nggak menunjukkan gejala, ya udah nggak ditanya dulu. Tapi setelah 2 hari kemudian atau beberapa hari kemudian muncul gejala, baru udah ditanya sama si dokternya. Sedangkan kalau laki-laki itu ternyata gejalanya jauh lebih lama munculnya, kayak berbulan-bulan setelahnya gitu kan. Nah dari situ gue nangkepnya HIV ini mungkin beresiko untuk perempuan dan laki-laki, sama-sama beresiko. Tapi mungkin lebih lebih mematikan untuk perempuan kali ya, karena kita lebih cepat gitu penyebarannya, apalagi ya itu ya takut nularin ke anak kalau misalnya mengandung dan lain-lain. Jadi ya lebih besar lah si dampaknya mungkin ya untuk perempuan begitu. Hubungan seksual itu mau laki-laki sama laki-laki, mau perempuan sama laki-laki itu tidak bisa dikontrol sama siapapun. Akhirnya pemerintah itu suka bagiin kondom. Terus banyak pertanyaan kenapa akhirnya pemerintah kok kesannya itu menyokong atau tetap mensupport para orang-orang HIV nih, kenapa tidak dibiarkan aja lah, biarin aja nih orang-orang mati aja sekalian gitu, biar nggak ada orang HIV gitu. Tapi jawaban yang gue dapatkan itu akhirnya menjawab pertanyaan orang-orang banyak ini nih, dimana bahwa pemerintah itu berusaha untuk menekan angka penularannya, dalam artian kita sama-sama tahu ya bahwa penyakit ini tuh tidak bisa disembuhkan untuk saat ini. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mencegah supaya penyakit itu tidak diteruskan ke anak cucu kita nantinya. Soalnya banyak dari teman-teman yang tadinya nongkrong bareng berisiko, tahu-tahu nggak ada lewat. Dari situ saya ada dorongan pengen bantu teman-teman agar sadar aja. Tadinya sih cuman sebatas ngajak, ngasih tahu, ngasih arahan, ngajak ke layanan gitu sih. Jadi belum ada ikatan apa-apa gitu sama lembaga. Kebanyakan dari mereka tuh terkadang memilih untuk bukan berbohong sih, tapi diam ya. Nggak mau memberitahu orang lain kalau gue tuh ternyata HIV. Dia tuh udah beneran sakit, terus akhirnya meninggal gitu karena HIV-nya tidak terbuka. Ya itu mungkin karena itu ya stigma-stigma yang di masyarakat kali ya. Cuma kalau misalkan dia emang yang mau tes itu kebanyakan sih dia japri, gitu. Langsung chat, bang saya mau tanya-tanya boleh nggak? Walaupun malam juga ya tetap kita kasih edukasi. Kadang kita udah janjian ngasih edukasi, apa yang dia inginkan tidak bisa kita penuhi ya udah besoknya pasti blokir. Kalau buat komunitas itu yang emang dia udah tahu status, apalagi dia misalkan masih sekolah ataupun masih muda lah, yang diperlukan itu semangat sama support gitu. Jadi kan kemarin juga diceritain kalau Kemenkes ini punya visi untuk menanggulangi HIV itu lewat 3-0, yaitu 0 kasus baru, 0 kematian, dan 0 stigma. Ternyata secara internasional itu juga ada Kak, triple 90. Jadi 90% dari orang yang kena HIV itu tahu bahwa dia positif HIV. Terus 90% dari orang yang tahu bahwa dia positif itu mau berobat. Dan 90% dari orang yang pakai obatnya ini pada akhirnya HIV-nya itu bisa berkurang dan memperpanjang kesempatan hidupnya dia.
apakah Anda mulai lebih tenang? Lega sih. Kenapa nggak bilang gitu dari tadi, Mas? Kan biar was-was dulu. Kan strip 1 ini satu nih. Yang ini sih satu. Strip 2-nya di mananya? Negatif kalau di sini yang T-nya ada. Oh, yang di T ini. Iya. Cuman kalau misalkan emang dia berpotensi positif, setelah muncul garis 1, otomatis yang di garis 2 tuh langsung ada. Itu sebenarnya nggak boleh ditunjukin ke siapapun, tapi tergantung elunya aja. Kalau lu mau nggak apa-apa, tapi saran dokter kan jangan. Jadi di tes HIV ini ada 3 nih, 3 kali tes. Kalau misalnya tes lu yang pertama reaktif, lu akan diajukan ke tes yang kedua dan ketiga. Tapi tes HIV yang pertama, kedua, ketiga ini metodenya beda-beda ya. Jadi kayak kalau lu yang pertama udah non reaktif, jadi yang kedua dan ketiga tuh lu nggak perlu lagi tes kayak gitu. Dan kebetulan gue non reaktif gitu. Jadi gue selama ini emang nggak pernah ngapa-ngapain sih. Jadi kayak aman, gue percaya diri kok. Seperti yang sudah diharapkan. Hasilnya negatif. Alhamdulillah ya. Ya seperti yang dikira gitu. Nggak mungkin kan tiba-tiba positif kan, tidak mungkin. Jadi sebenarnya kalau HIV ini boleh, semua orang boleh tes. Karena HIV itu lebih baik belum ada gejala udah mulai pengobatan dibanding ada gejala baru mulai pengobatan. Tapi ditujukannya ini satu, populasi kunci tadi. Terus yang kedua, ibu hamil. Yang ketiga, calon pengantin. Kalau misalkan emang kelayanan malu, kita bisa ngubungin ke teman-teman penjangkau untuk bisa dibantu prosesnya. Nah, soal si angka harapan hidup ini sih, kalau aku sangat-sangat mengapresiasi inisiatif dari Kementerian Kesehatan, lalu juga dokter-dokter yang terlibat dalam program HIV ini, Kak. Soalnya, sebelum tahu kalau ada program ini, di bayangan aku, orang yang kena HIV itu tuh hidupnya beres. Kayak lu udah nggak boleh bermimpi lagi, lu udah nggak boleh punya cita-cita lagi, karena somehow, someday lu akan mati juga karena HIV ini. Tapi karena udah ada inisiatif dari dokter-dokternya yang mau sosialisasi dan lain-lain, gue melihatnya angka harapan hidup bagi orang-orang yang terkena HIV ini bisa lebih panjang dan mereka juga bisa jadi bermimpi lagi gitu. Ibu yang udah kena HIV tapi masih pengen punya anak pun masih boleh kan dan bisa untuk punya anak dan anaknya ini nggak kena HIV gitu. Itu canggihnya zaman sekarang. Jangan merasa hidup ini berakhir kalau emang udah tahu status. Masih bisa kok bahagia, cita-cita masih bisa juga, seperti itu. Baik lagi, gue tidak membenarkan orang-orang yang terkena HIV karena kesalahan sendiri, tapi anggaplah mereka manusia seutuhnya sih, memanusiakan manusia lah, sama-sama manusia gitu ya, karena mereka juga berusaha untuk tidak menularkan sih, gue rasa, dengan cara mereka mengkonsumsi obat yang ARV itu, yang dimana mereka harus mengkonsumsi itu selama seumur hidupnya, setiap harinya di jam yang sama. Secara lu udah tahu lah caranya support orang. Ya, lakukan yang seperti itu, jangan dijauhkan orangnya. Membuat kasus ini tidak berkembang, sama aja lu tidak menurunkannya ke generasi bawah lu gitu. Sebenarnya kasus ini susah disembuhkan, tapi kita bisa bikin ini jadi 0 gitu. Itu yang gue suka sih. Buat yang mau tes HIV, kalian cukup bawa KTP aja, datang ke layanan, bisa bilang mau tes VCT. Nanti di situ udah diarahin ke polinya masing-masing. Jadi jangan takut buat tes HIV, soalnya nggak akan ketahuan sama orang-orang.